Menurut kalian US dollar menguat atau melemah ya? Hari ini tanggal 17 Februari 2025. Oke, yuk kita bahas pergerakan harga yang terjadi di US dollar. Kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi pada acuan dari time frame monthly, bagaimana kita bisa melihat sekarang harga membuat kenaikan yang lumayan signifikan dan itu terjadi bulan kemarin ya. Terjadi pada bulan kemarin di bulan Desember, kemudian di bulan Januarinya tidak mampu membuat candle bullish, tetapi malah terjadi sebuah candle indecision, ya, terjadinya sebuah candle doji. Ini menandakan bahwa terjadi pelemahan dari sisi buyer, tetapi overall kita masih melihat bullish masih sangat kuat sekali. Oke, tetapi sekali lagi bahwa ini ada potensi cukup besar terjadi koreksi. Oke, pertanyaannya sederhana. Kalau yang terjadi di monthly ini kira-kira kalau di acuan time frame monthly, apakah kita bisa pastikan ini akan membuat new low kembali? Maka kita perlu melihat pergerakan price action yang terjadi di time frame yang lebih kecil untuk melihat market structure-nya. Kalau kita lihat pergerakan terjadi dari beberapa bulan sebelumnya, ini dimulai dari Oktober, November, Desember, ini terjadi candle bullish yang lumayan luar biasa. Kemudian di bulan Januari terjadi sebuah candle indecision. Dan bahkan kalau kita melihat pergerakan terjadi di bulan Januari ini sendiri, bulan kemarin, bagaimana ini sepertinya sudah mulai mencoba untuk melakukan breakout terhadap swing low-nya. Apakah ini akan terkonfirmasi menjadi candle break? Maka kita perlu melihat market structure di time frame yang lebih kecil. Tapi kalau kita lihat sepintas di acuan time frame monthly ini sendiri sudah hampir atau sudah melewati dari low terendah pada acuan dari time frame monthly, yaitu adalah di bulan Januari. Mari kita lihat pergerakan terjadi pada acuan dari time frame weekly. Bagaimana juga kita melihat ya formasi yang ada di sini, teman-teman. Ini cukup menarik secara psikologi candle ya. Tiga candle ini memberikan informasi yang sangat berharga kepada kita bahwa seller sepertinya sudah masuk di market, dan itu divalidasi dengan ketika terjadi sebuah rejection pada eh, Januari 27 Januari 2025. Oke, terjadi sebuah kenaikan. Di sini Anda bisa melihat harga sempat turun lalu membuat new high, tapi tidak mampu membuat break terhadap high bulan Januari, malah ini membuat penurunan kembali. Di sini kita sudah melihat bahwa harga sudah membuat lower high. Ya, ini adalah higher high. Kemudian ini market membuat lower low, tapi lower low-nya di sini tertahan pada area demand. Dan kalau Anda bisa melihat sekarang bagaimana harga membuat support terjadi break, maka kita bisa melihat di sini harga membuat new lower low kembali. Jika kita melihat pergerakan terjadi pada 13 Januari, itu adalah high tertinggi yang terbentuk, maka kita bisa melihat dari beberapa minggu sebelumnya seller mendominasi. Ya, dari beberapa bulan dari beberapa minggu sebelumnya ini seller sangat mendominasi. Kira-kira akan sampai sejauh mana? Maka saya percaya bahwa area yang akan dikejar jika ini terus berlanjut turun, maka akan sampai ke 105.900 yang juga merupakan wilayah yang tadi kita sudah tandain sebagai wilayah dari ya kisaran dari wilayah dari candle imbalance pada bulan Desember, candle bulan Desember monthly. Oke, disinilah menjadi titik dari low-nya. Kita coba lihat di time frame daily biar kita bisa melihat lebih clear pergerakan harganya, atau saya coba zoom ke time frame yang lebih kecil menggunakan acuan dari time frame H4. Oke, di sini kita juga bisa melihat lebih jelas bagaimana harga awalnya membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian tidak mampu membuat high lebih tinggi, ini membuat lower low, lower high, lower low. Oke, shoot naik ke atas, kemudian akhirnya bergerak turun. Oke. Nah, kita bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan ini menjadi sebuah gelombang besar ya. Satu gelombang besar gitu ya. Ini jadi satu gelombang besar juga. Ini jadi gelombang yang sama besarnya.
Anda bisa bayangkan, di dalam satu gelombang besar ada gelombang yang lebih kecil. Maka dari informasi yang kita lihat, dari gelombang kecil yang terbentuk, market membuat ada ekspektasi harga akan membuat new lower high. Apakah ini akan menjadi area di mana menjadi pijakan harga untuk membuat lower high kembali, lalu membuat harga membuat new lower low? Oke, itu sangat memungkinkan kalau kita bisa mencoba melihat secara historinya. Area di mana ini sempat menahan harga. Oke, menahan harga di sini di akhir Januari, 28 Januari. Kemudian dia gagal membuat new higher high, malah membuat lower high, kemudian dia membuat new lower low, dan terkonfirmasi area demand ini berhasil di break, atau kalau orang demand orang S&D bilang terjadi sebuah engulf. Demandnya di engulf, maka itu memberikan informasi yang positif bahwa berpotensi bearish masih akan berlanjut. Menurut hemat saya 107295 akan menjadi area yang penting untuk dipertimbangkan menjadi wilayah dari seller. Nah, dengan informasi dari US dollar ini, apa yang kita bisa harapkan? Tentunya ini bisa membantu kita untuk melihat gambaran besar bagaimana pergerakan dari Euro USD, atau Anda bisa trade di GBP USD yang biasanya akan berkorelasi negatif. Tetapi ini perlu sekali lagi dikonfirm dengan melihat chart dari pair Euro USD itu sendiri. Ya, biasanya, sekali lagi ini biasanya, ya, maka kita perlu untuk mengkonfirmasi secara independen bagaimana analisa dari teknikal Euro USD. Karena kita percaya bahwa tidak selalu korelasi ini bekerja dengan efektif. Bahkan mungkin kalau Anda lihat gold dengan US dollar itu bisa berbarengan. US dollar menguat jangka pendek, gold juga menguat jangka pendek. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi harap berhati-hati jika Anda menggunakan korelasi seperti itu. Ya, saya menganjurkan buat pemula lebih baik memang secara independen melakukan analisa dari pair yang bersangkutan, tidak menggunakan sebuah korelasi. Tetapi saya percaya bahwa Euro USD dan US dollar masih boleh dipertimbangkan untuk melihat korelasi pairnya, ya, bukan dengan pair-pair yang lain. Mungkin segitu aja teman-teman, dan buat kalian yang baru belajar trading forex, yang baru kenal trading forex, ya, pengen mulai dari nol, atau buat kalian yang mungkin saja seorang trader saham, Anda pengen belajar lebih jauh, Anda bisa kunjungi website kami, Anda bisa klik link di bio di bawah, Anda cek nanti link di bawah, Anda bisa kunjungi di vtrader.id, atau Anda bisa masuk di course.vtrader.id, di mana kita menyediakan beberapa tingkatan level. Di sini kita mengambil contoh adalah panduan dasar untuk panduan lengkap dari nol untuk pemula meracuan dari pasar forex. Ya, ada 6 bagian yang Anda bisa pelajarin. Ya, Anda bisa langsung daftar aja gratis, teman-teman, 100% gratis. Anda bisa pelajarin. Anda tinggal login to enroll, tinggal masukin nama segala macam. Nanti Anda bisa langsung masuk ke dalam e-course dari course.vtrader.id. Semoga membantu dan see you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat siang guys.